Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sholli wa ma'mul wa salahi shan zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair hasilatan li kulli maqsud lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان بحق سيدي ولد أدنى جامعة لكل نية صالحة ثم إلى روح خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد الحاشمي وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik Bapak-bapak jamaah sholat subuh dan ta'lim ahad pagi yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Kita masuk hadis yang kelima. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadisnya, yang mana hadisnya menerangkan tentang ayatul munafiqi salasun. Pada hadis berikut ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Yang pertama kata baginda Nabi, tanda orang munafik, idza haddasa kadzaba. Orang munafik itu kata Nabi apabila berbicara kadzaba, ia berdusta. Yang kedua, tanda orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji ia ingkari. Yang ketiga, tanda-tanda orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana. Dan apabila diberi satu amanah, ia berkhianat. Itulah tanda-tanda orang munafik dalam salah satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga golongan manusia di dunia yang mana Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Tiga golongan manusia itu, yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang ingkar, atau bahasa Al-Qurannya disebut kafir. Orang kafir adalah orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan golongan manusia yang ketiga adalah orang-orang munafik.
yaitu orang-orang yang kata Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW, orang munafik itu adalah orang-orang yang lisan dan perbuatannya itu tidak sesuai. Jadi Allah gambarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang munafik itu lisannya, lahirnya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya, ucapannya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi batinnya, kata Allah, kata baginda Nabi SAW, batinnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran orang-orang munafik. Dulu ketika Rasulullah SAW mulai hijrah dari kota Mekah sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad banyak menemui golongan orang-orang munafik. Bahkan ada gembongnya di situ. Di Madinah itu ada gembongnya, gembong orang munafik itu ada. Namanya Abdullah bin Ubay. Itu gembongnya orang munafik di kota Madinah. Anak buahnya banyak orang munafik. Salah satunya adalah yang bernama Al-Amir, yang bernama kalau nggak salah Al-Amir. Ada juga bernama Hasan bin Sauri As-Saqafi. Banyak itu gembong-gembong orang munafik di kota Madinah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengacau terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Terutama gembong-gembong tadi itu, gembong-gembong orang munafik. Jadi salah satu gembong orang munafik itu yang bernama Al-Amir. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu Al-Amir itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu dia adalah seorang tokoh kota Madinah. Dia sudah ingin dinobatkan sebagai tokoh di kota Madinah, bahkan ingin dinobatkan sebagai seorang raja. Kalau masalah kisahnya begitu, Abdullah bin Ubay. Jadi di Madinah itu ada dua suku besar, suku Khazraj dan suku Aus. Dan suku Aus dan suku Khazraj ini udah bersepakat ingin mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai tokoh, sebagai raja di situ. Bahkan mahkotanya udah disiapin sama dua suku besar tadi, udah disiapin tuh. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, kemudian beralihlah kepercayaan, keyakinan, ketokohan orang-orang Madinah kepada Abdullah bin Ubay, beralih kepada Nabi Muhammad SAW, beralih itu. Bahkan Abdullah bin Ubay yang tadinya dianggap sebagai orang yang ditokohkan di situ di Madinah, akhirnya beralih kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tumbuh rasa dendam di hati Abdullah bin Ubay begitu. Dendam tuh. Munculnya orang munafik begitu di kota Madinah. Dendam hatinya kepada Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay. Dia kesal sama Nabi Muhammad. Dia dendam kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia coba hasut semua orang-orang Madinah agar tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selalu dihalangi oleh Abdullah bin Umar. Tapi dihalanginya bukan dengan kekerasan. Dihalanginya bukan dengan kekerasan. Jadi Abdullah bin Umar datangin tuh orang-orang dua suku besar tersebut, didatengin. Kemudian disampaikan sesuatu hal tentang Nabi Muhammad. Yang disampaikan itu sesuatu yang tidak benar. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi Muhammad dengan wajah bahwa dia itu beriman, bersahabat begitu.
Kemudian Nabi Muhammad berkata lagi sesuatu kepada sahabatnya, di situ ada Abdullah bin Ubay. Kemudian apa yang disampaikan Nabi Muhammad disampaikan lagi oleh Abdullah bin Ubay kepada kaum Hajrat. Disampaikannya yang tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi ceritanya begitu, Abdullah bin Ubay. Jadi orang-orang munafik itu ada, ya. Bahkan ada satu kisah lagi, Al-Amir. Al-Amir ini adalah orang yang tokoh Nasrani yang sebelumnya dianggap sebagai orang yang ahli kitab. Al-Amir, kalau bahasa kita tokoh Nasrani itu pendeta. Al-Amir. Kemudian dia ingin membangun satu masjid yang kita kenal namanya masjid apa tuh? Masjid orang-orang munafik di kota Madinah. Namanya Masjid Dirar. Itu Masjid Dirar itu ada di sebelah, nggak jauh dari Masjid Kuba. Masjid Dirar. Jadi satu masjid yang dibakar oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Masjid Dirar. Padahal masjid itu kan rumahnya Allah, tempat orang ibadah. Tapi Nabi Muhammad masjid itu dibakar, diperintahkan untuk dibakar. Bahkan sekarang tempatnya itu di samping Masjid Kuba, Masjid Dirar itu sekarang menjadi tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Jadi tempat pembuangan sampah dan pembuangan bangkai-bangkai. Begitu. Jadi di Masjid Dirar itu tempat melihat, tempat kumpulnya orang-orang munafik. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Masjid Kuba, orang-orang munafik itu dia lihat, dia kumpul di Masjid Dirar. Kemudian dibahas di situ tentang Nabi Muhammad, tentang perkembangan Islam. Kemudian salah seorang dari mereka kemudian menyampaikan hal apa yang disampaikan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada pemimpin kaum kafir. Begitu tuh perbuatan mereka tuh, ya. Jadi orang munafik itu kata Allah ada, karena memang golongan manusia di muka bumi ini Al-Quran gambarkan itu ada 3. Pertama adalah orang-orang Islam, yang kedua adalah orang-orang kafir, yang ketiga orang munafik. Orang munafik di dalam hadis Nabi SAW digambarkan ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara ia dusta. Jadi apa yang disampaikan oleh dia itu nggak sesuai dengan hatinya, lahirnya. Dia apa yang dia sampaikan seakan-akan dia beriman, ucapannya benar, tapi sebenarnya di hatinya itu adalah dia tidak beriman, berdusta. Itu orang yang munafik yang pertama. Wa idza wa'ada, dan apabila berjanji maka ia ingkari. Dia ingkari, itu udah janji dia ingkari, itu tanda-tanda orang munafik lah. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dia diberi satu amanah dia berkhianat. Mudah-mudahan kita nggak termasuk nih ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perbuatan orang-orang yang munafik. Lisannya kalau bisa kita upayakan lisan dan hatinya itu sesuai. Kemudian apabila kita berjanji kita tepati. Apabila diberi satu amanah kita jalankan amanah itu dengan sebaik-baik. Kemudian kata Nabi, bagaimana untuk menghindari hal tersebut? Kata Nabi, untuk menghindarinya yang pertama, kita harus bisa istiqomah untuk melakukan satu perbuatan yang benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah, berat bagi kita istiqomah, berat istiqomah. Jadi istiqomah itu artinya kita konsisten di dalam melakukan satu perbuatan. Kalau kita udah berbicara, maka hati kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Konsisten juga dan harus istiqomah. Apabila kita berjanji, kita
tepati. Dan apabila kita diberi satu amanah, amanah itu harus kita jalani istiqomah, meskipun kecil. Hal-hal ini kan kecil semua nih bagi kita kalau kita jalani gitu. Satu perbuatan yang ringan bagi kita, kata Nabi, ringan. Istiqomah. Jadi istiqomah itu teguh dalam pendirian dan kemudian konsisten di dalam menjalankan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang istiqomah Allah gambarkan di dalam satu Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fussilat kalau nggak salah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, ini masih berkaitan dengan orang munafik. Jadi kita harus istiqomah supaya kita terhindar daripada perbuatan munafik. Kata Allah, agar kita terhindar melakukan satu perbuatan yang istiqomah, kecil tapi terus menerus. Di dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berkata qalu rabbunallah, Allah itu adalah Tuhan kami, beriman kepada Allah. Kalau orang munafik kan kagak, lahirnya dia bilang, ucapannya bilang beriman, tapi zahirnya tidak Tapi kalau orang yang istiqomah, dia ucapkan dia beriman kepada Allah, hatinya juga beriman kepada Allah. Qalu rabbunallah, dia berkata Allah itu adalah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Setelah mereka ucapkan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Artinya istiqomah dia lakukan satu perbuatan yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, melakukan apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad, menjauhi apa yang menjadi larangan Nabi Muhammad. Yang nggak disuka oleh agama Islam dijauhi. Kemudian ketika dia melakukan semua itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian Allah perintahkan para malaikat yang ada di atas langit untuk turun ke bumi. Temui itu orang-orang yang istiqomah. Para malaikat disuruh Allah temui orang-orang yang istiqomah beriman kepada Allah. Kemudian mereka turun para malaikat, lalu berkata di kuping kanan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang istiqomah kepada Allah, dibisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Kata malaikat, hai orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, alla takhafu, janganlah kamu takut terhadap apa yang kamu lakukan, meskipun banyak orang yang menghina perbuatan kamu, tapi jangan takut, ada Allah. Alla takhafu wala tahzanu, gak usah khawatir ditinggalin sama orang-orang yang gak suka sama kamu. Kalau kamu melakukan satu perbuatan yang baik, gak usah takut, biarin orang-orang sekitar kamu meninggalkan kamu, menjauhi kamu, menghina kamu. Kata Allah Subhanahu, alla takhafu wa la tahzanu, nggak usah takut, nggak usah khawatir, ada Allah, kata Allah begitu. Nggak usah takut, biar orang-orang jauhin kamu, menghina kamu, musuhin kamu, ngomongin kamu, biarin. Wa abshiru, karena orang-orang yang istiqomah, wa abshiru, Allah kasih bisyarah. Abshiru itu bisyarah tuh. Wa abshiru bisyarah itu artinya kabar gembira. Apa tuh kabar gembiranya bagi orang-orang yang istiqomah? Bil jannah, orang-orang yang istiqomah itu Allah kasih surga. Allati kuntum tu'adun, itulah janji Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi salah satu untuk kita menghindari sikap munafik yang tiga ini, maka kita harus istiqomah untuk melakukan satu perbuatan
yang baik. Biasakan hal-hal yang kecil, apabila kita berucap ya benar, apabila kita berjanji nggak kita ingkari, apabila diberi satu amanah kita tidak hianat. Karena Nabi punya 4 sifat sih. Nabi kan punya 4 sifat tuh yang berlawanan dengan tanda orang munafik ini. Kalau tanda-tanda orang munafik kan 3, Nabi Muhammad punya 4. Kita sebagai orang beriman harus punya 4 sifat seperti Nabi tadi. Kalau kita punya 3 yang ini berarti kita sama seperti orang munafik. Kalau bisa kita upayakan punya 4 sifat seperti Nabi. Yang pertama sifat Nabi itu apa? Siddiq. Kan berlawanan tuh. Siddiq artinya apa? Jujur. Ya kan? Kan berlawanan tuh dengan iza haddasa kadzdzaba. Orang jujur nggak mungkin ucapannya beda sama perbuatannya. Kalau orang munafik udah pasti beda. Orang munafik udah pasti tuh lisannya sama perbuatannya berbeda. Nabi Muhammad siddiq, jujur dia. Nggak mungkin dia haddasa kadzdzaba. Dia siddiq, punya sifat jujur. Ucapannya selalu benar meskipun cuman kecil ucapannya tapi benar. Lahirnya, batinnya sesuai. Begitu. Kalau dia nggak jujur nggak mungkin. Waktu dia masih kecil kan Nabi Muhammad kan diajak sama pamannya tuh Abu Thalib. Ngapain tuh diajak sama pamannya Abu Thalib? Berdagang. Diajak Nabi Muhammad. Setelah ayahnya meninggal Abdullah, ibunya meninggal Aminah, kemudian tinggal sama kakeknya Abdul Muthalib oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Diajak tuh Abu Thalib, orang nggak punya, bahasa kita mah orang miskin, nggak punya apa-apa, anaknya juga sama banyak dia. Ayahnya Ali bin Abi Thalib, berarti antara Ali dengan Nabi Muhammad sepupuan. Diasuh tuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib orang nggak punya, ya buat anaknya aja susah. Kemudian Nabi Muhammad ketika tinggal bersama Abu Thalib diajak berdagang. Ketika berdagang, dagangan yang pertama kali selalu habis di antara para pedagang-pedagang Mekah, di antara sahabat-sahabat pamannya dan pamannya, dagangannya siapa yang lebih dulu habis? Nabi Muhammad. Padahal masih remaja dia dagang. Dagangnya jujur, senang lagi ucapannya, senyum. Ketika dagang dia senyum, nggak ada cemberut-cemberutnya. Ketika ada penjual, pembeli yang datang, wajahnya nggak jutek, bahasanya begitu. Senyum. Ketika ditawar dengan senang hati, dia dilayani penawaran itu. Dan juga nggak ngambil untung gede-gede banget, gitu. Yang penting udah ada modalnya, untung dikit udah. Nabi Muhammad siddiq artinya jujur. Semua ucapan dan perbuatannya selalu benar, jujur. Yang kedua sifat Nabi yang berlawanan dengan ayat munafik ini, yang kedua apa? Amanah. Tadi Nabi Muhammad diberi satu amanah, jujur. Kalau Nabi Muhammad nggak jujur, nggak jadi nabi, nggak jadi rasul. Bukti Nabi Muhammad sebagai orang yang amanah apa? Kalau Nabi Muhammad dia nggak amanah, itu ketika orang-orang, seluruh orang-orang Mekah, kafir Quraisy, kalau lagi musim berdagang, semuanya pada pergi berdagang. Dia tinggalin tuh, kota Mekah ditinggalin sepi. Nggak ada orang laki-laki, yang ada semuanya perempuan kota Mekah. Kalau lagi musim berdagang tuh, semua orang Mekah pada berdagang. Dari yang remaja sampai yang tua, semuanya ikut berdagang. Dibawa dagangannya tuh ke negeri Syam, ke negeri Kufah, kemana aja dah dibawa. Berbulan-bulan ninggalin kotanya, kota Mekah berbulan-bulan. Kemudian dia tahu tuh, orang kafir Quraisy, dia tahu ada satu pemuda, yang mana pemuda itu jujur banget. Ditemui itu, diutus seorang pemuka kafir Quraisy, ditemui Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kami tahu kecilnya kamu, saya tahu, sampai remajanya kamu, saya tahu, dewasanya kamu, saya tahu. Kata pemuka Quraisy, ini lagi musim berdagang, semua orang-orang pada berdagang, ninggalin kotanya, negerinya ditinggalin. Kami mohon kepada kamu ya Muhammad untuk tidak pergi ikut berdagang.
dititip sama Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad diminta nggak ikut berdagang, padahal dia pedagang. Minta Nabi Muhammad nggak ikut berdagang. Kemudian Nabi Muhammad atas permintaan tersebut nggak pergi berdagang. Semua harta yang dimiliki oleh orang-orang Mekah ketika dia pergi untuk berdagang, semua hartanya tuh, rumahnya, ontaknya, kambingnya, sampai istrinya, anak perawannya, semua dititipin kepada siapa tuh? Nabi Muhammad SAW. Semua dititipin. Duitnya juga yang ada dititipin sama Nabi Muhammad. Semuanya pada pergi berdagang, sepi kota Mekah. Yang ada cuman ibu-ibu sama anak perempuannya. Cuman itu. Kalau terjadi perang gimana tuh perempuan semua? Nabi Muhammad dititipin sama orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, saya titipkan semua ini. Semua orang Mekah dititipin itu semua hartanya ke Nabi Muhammad. Tinggal Nabi Muhammad sendiri, anak laki di situ, sama anak-anak kecil yang nggak ikut berdagang. Berbulan-bulan Nabi Muhammad dititipin. Kalau Nabi Muhammad nggak amanah, gimana itu? Yang dititipin kira-kira ada yang hilang nggak? Ada. Kalau Nabi Muhammad nggak amanah, yang dititipin sama Nabi Muhammad kira-kira ada yang hilang nggak? Ada. Satu kambing pasti hilang itu. Dipotong satu nggak ketahuan, dibikin sate, dibikin gulai, dibikin tongseng, begitu. Kalau Nabi Muhammad nggak jujur, pasti ada salah satu istrinya yang digoda oleh Nabi Muhammad. Ada nggak yang begitu? Kalau Nabi Muhammad nggak jujur, mohon maaf nih gitu ya, pasti ada salah satu istri daripada orang-orang Mekah yang digoda sama Nabi Muhammad. Dan kalau seandainya Nabi Muhammad nggak amanah, pasti ada salah satu anak perawan daripada orang-orang Mekah yang dijailin oleh Nabi Muhammad. Betul nggak? Begitu. Karena saking amanahnya, berbulan-bulan semua itu dititipin Nabi Muhammad jalanin. Pulang gitu. Semua orang-orang Mekah dari berdagang. Ketika pulang, dia pulang ke rumah, dilihat semua apa yang dititipin Nabi Muhammad, nggak ada yang berkurang satupun. Ditanya istrinya, gimana Nabi Muhammad? Kagak masuk ke rumah. Kalau mau ke rumah dari depan pintu doang. Cuma assalamualaikum, ditanya doang gimana keadaan rumahnya, aman, gitu doang, nggak masuk. Begitu, tuh saking amanahnya. Jadi dua sifat Rasulullah yang berlawanan dengan tanda-tanda ayat munafik. Yang ketiga sifat Nabi Muhammad adalah sidik, amanah, tabligh, menyampaikan apa yang datang dari Nabi Muhammad. Apa yang didapat oleh Nabi Muhammad dari Allah pasti disampaikan kepada kita. Nggak ada satupun yang datang kepada Nabi Muhammad melalui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disampaikan oleh kita. Kalau Nabi Muhammad tidak punya sifat tabligh, pasti banyak ayat-ayat Al-Quran ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu nggak disampaikan kepada kita. Datang satu ayat, satu wahyu dari Allah, yang mana wahyu tersebut sumpama nih kata Nabi Muhammad, ayat kursi itu kan bagus, sampai kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad baca, wah bagus nih, amalannya juga bagus. Ayat kursi itu kan bagus kalau kita baca, begitu. Kita baca, sehabis sholat kita baca ayat kursi. Menurut satu riwayat, segala amal perbuatan kita, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca ayat kursi, kita amalin. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak punya sifat tabligh, itu ayat kursi bagus deh, udah buat saya aja, nggak usah buat sahabat-sahabat atau umat saya, disimpan buat sendiri-sendirian. Kalau seandainya tidak mempunyai sifat tabligh, karena Nabi Muhammad punya sifat tabligh, apa yang datang dari Allah, apa yang sampai kepadanya melalui malaikat Jibril disampaikan lagi kepada umatnya. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat yang berlawanan, sifat Nabi yang berlawanan dengan ayat munafik adalah apa tuh? Tabligh, fatonah, cerdas. Ini cuman dipunyai oleh Nabi Muhammad. Sifat cerdas itu dimiliki oleh Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Kalau kita kan mau cerdas pakai belajar. Kita kalau mau cerdas pakai belajar, harus bisa baca, menulis, berhitung, dan bergaul. Pinter tuh. Bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung, bisa bergaul. Orang pedagang juga begitu. Bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung, bisa bergaul. Kalau nggak pandai empat-empatnya itu orang pedagang dikelecehin mulu, orang Betawi bilang. Dikelecehin mulu, nggak bisa ngitung. Dikelecehin mulu, betul nggak Ji? Dikelecehin mulu Ji ya? Iya, kalau Mbak punya sifat itu. Kita juga begitu. Harus bisa baca, bisa nulis, berhitung, bisa bergaul. 4 itu tuh. Kalau nggak ada 4 itu, nggak cerdas. Tapi Nabi Muhammad nggak punya 4 ini, cerdas. Tuh Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, begitu. Kemudian nggak bisa berhitung, nggak bergaul Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad menyendiri, sering menyendiri Nabi Muhammad di Gua Hiro di akhir-akhir waktu mau jadi Rasul kan sering menyendiri. Bukan bergaulnya kayak kita begitu, maksudnya bergaulnya tuh sama orang-orang yang baik. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad nggak bergaul, dia banyak menyendiri tuh di Gua Hiro, menyendiri begitu. Dapat diturun 1 ayat. Makanya Patona itu cuma punya sifatnya yang paling Patona itu cuma Nabi Muhammad. Kalau kita kan harus 4 ya, ada prosesnya. Bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung, nggak bergaul. Turun tuh ayatnya kan. Ketika ayat itu turun di Gua Hiro, apa tuh bunyi ayatnya? Iqra. Disuruh baca. Nabi Muhammad bilang, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Iqra. Nabi Muhammad bilang, ma'ana biqari'in, apa yang aku baca? Orang nggak bisa baca, disebut ummi. Nabi Muhammad nggak bisa baca. 3 kali tuh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra, baca. Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, ma'ana biqari'in, apa yang harus aku baca? Aku tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis, makanya disebut ummi. 3 kali akhirnya dituntun malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nabi Muhammad tuh. Ya, jadi sifat patonah Nabi Muhammad cerdas. Cerdasnya Nabi Muhammad Allah kasih nggak pakai belajar baca, nggak pakai belajar nulis, berhitung dan kalau kita harus prosesnya itu. Makanya sifat patonah cuma dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalau kita mau cerdas ke Nabi Muhammad, ya harus bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung, sama bergaul. Nah itu jadi 4 sifat Nabi Muhammad yang dimiliki oleh beliau, siddiq, amanah, tabligh, patonah, yang harus kita tiru dari sifat Nabi Muhammad agar kita terhindar daripada tanda-tanda orang yang munafik. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. 1 hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul izzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabbirhu takbira. Rawahul Imam Ahmad. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, ayatul izzi, tanda-tanda atau ayat-ayat yang menjadi Allah redho sama kita. Izzi, bahasa izzi itu kalau bahasa kemenangan, ya izzi itu kemenangan. Allah redho sama kita jadi menang. Menang dalam hal apa? Segala macam aja. Yaitu ayat Al-Quran surah apa ini ya? Wa qulil hamdulillahilladzi, dulu Pak Suradi sering baca nih kalau mau azan nih. Surat apa itu Pak Suradi ya? Ngawal ya. Ini bisa diamalin nih, jadi amalan. Sebelum subuh, jadi ada satu riwayat sebelum subuh tuh Al-Isra ya, surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Jadi ada satu riwayat
Kalau kita sebelum subuh bacanya ini nih, sebelum azan, maksudnya sebelum azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacanya nih, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Baru takbir. Allahu Akbar. Wa qulil hamdu, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qulil hamdu, karena surah Al-Isra berarti firman Allah nih. Wa qulil hamdu, kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang menunjukkan ke sifatnya Allah, lam yattakhidh walada, yang enggak mungkin Allah itu mengangkat. Akhadha ya'khudhu, asal kata dari akhadha fi'lun madin, ya'khudhu fi'lun mudhari'. Yattakhidhu, mengambil, masdarnya tuh. Ya, fi'il madhi fi'il mudhari', yattakhidh masdarnya. Mengambil, mengangkat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin Allah mengangkat seorang anak. Berlawanan, kalau Allah mengangkat anak berlawanan dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Enggak mungkin Allah punya anak, mengangkat anak. Enggak mungkin Allah itu beranak, tak mungkin Allah punya bapak, punya ibu. Nggak ada tuh Tuhan bapak, Tuhan ibu, nggak ada. Walam yakul lahu syarikun, dan Allah juga tidak mungkin, asyarik artinya mempersekutukan. Walam yakul artinya Allah tidak mungkin juga punya sekutu. Walam yakul lahu syarikun, dan tidak mungkin juga Allah punya sekutu, punya teman. Dalam menciptakan alam semesta ini Allah nggak mungkin punya teman. Dalam menciptakan manusia Allah nggak mungkin punya kerjasama, nggak mungkin. Allah bikin bumi kerjasama. Walam yakul lahu syarik itu kan sekutu. Allah nggak mungkin bikin bumi kerjasama. Saya yang bikin gunung, kamu yang bikin laut. Saya yang bikin hutan, kamu yang bikin daratan. Tidak mungkin begitu. Ya, terus saya yang bikin laki-laki, kamu yang bikin perempuan. Nggak mungkin begitu. Jadi Allah nggak punya semuanya Allah yang ciptakan. Ya, kamu yang bikin surga, aku yang bikin neraka. Nggak mungkin begitu. Repot. Kalau Tuhan ada dua, ntar kita nyembahnya siapa? Kalau Tuhan ada dua, kita mau nyembah siapa? Apakah Tuhan yang bikin surga, apa Tuhan yang bikin neraka? Apakah Tuhan yang ngasih nikmat, apa Tuhan yang ngasih sengsara? Kita bingung gitu. Maka Tuhannya satu, Allah nggak punya sekutu. Walam yakul lahu syarik, dan Allah tidak punya sekutu fil mulki, di dalam kerajaannya. Jadi Allah sendiri dirian aja tuh, semuanya tuh nggak punya sekutu. Walam yakul lahu waliyyun minadz dzulli, dan juga Allah nggak punya penolong, nggak punya pelindung, minadz dzulli, dari hal-hal yang dihinakan. Allah nggak punya pelindung, nggak punya penolong dari hal-hal yang dihinakan. Jadi kalau seandainya Allah dihinakan, seandainya ada orang yang nggak menyembah kepada Allah, Allah nggak rugi. Orang itu malah yang rugi, yang menghinakan Allah, yang tidak menyembah kepada Allah gitu. Walam yakul lahu waliyun, Allah nggak punya penolong. Minadz dzulli, dalam hal kehinaan. Wa kabbirhu takbira. Kalau kita sudah tahu semuanya itu, ya, maka selayaknya kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dosa, yang penuh kesalahan. Kata Allah, kalau kita udah tahu tuh, kita wajib muji Allah, bersyukur kepada Allah. Maka kita harus wakabbirhu, kita harus membesarkan Allah takbir, dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Wakabbirhu takbir, maka kita patut
membesarkan asma Allah, membesarkan nama Allah, wa kabbiru takbiru, dengan keagungan yang sebesar-besarnya. Ya, kita banyak itu membaca Asmaul Husna. Kita banyak membesarkan asma Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak membaca Asmaul Husna, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi ayat ini nih tadi disampaikan surah Al-Isra, ya, adalah satu riwayat kalau sebelum azan subuh bacanya ini. Biasanya kan innallaha wa malaikatahu, gitu kan ya. Nah, kalau ini satu riwayat bacanya ini nih. Wa qulil hamdulillahi, jadi sebelum azan subuh baca ini. Boleh juga dibaca, boleh juga tidak. Cukup ya. Cukup sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari sifat-sifat orang-orang munafik. Allah jadikan kita, tumbuhkan kita di hati kita orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan perintah Allah, menjauhkan daripada tanda-tanda orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makan Om. Makan. Masuklah, banyak itu dia mulu tuh.